Para romo, para suster, frater, saudara-saudariku yang terkasih, mempelai yang berbahagia, senyum sedikit. Ya, kita datang ke rumah Tuhan tuh jangan penuh dengan kita punya pikiran-pikiran yang ada di rumah ya. Daniel, senyum dulu Daniel. Nah, begitu. Kumis ada tapi tidak senyum nih. Baik, saudara-saudariku yang terkasih, simple atau sederhana yang Tuhan inginkan dari bacaan Injil yang sudah kita dengarkan, yaitu tentang mengasihi. Kembali lagi kita diajak untuk menjadi pribadi yang penuh kasih, seturut dengan Tuhan yang selalu memberikan kasih-Nya kepada kita. Dari bacaan Injil ini saya ingin mengatakan bahwa mengasihi itu bukan suatu pilihan. Mengasihi juga tidak dilakukan hanya karena sekadar suka. Mengasihi juga banyak yang orang sulit untuk melakukannya karena hanya melibatkan perasaan saja. Tetapi kasih Tuhan, kasih yang ada di dalam kehidupan kita yang Tuhan tawarkan adalah harus menjadi suatu tanggapan dari diri kita dan juga harus menjadi keputusan yang baik yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Daniel dan Lala, akhirnya saya selalu tanya kapan, tunggu saya pindah baru nikah. Untung saya ambil cuti untuk dikabulkan, jadi masih bisa sempat untuk hadir. Jadi berbahagia, Lala sudah tidak hitam putih dia sekarang. Ya, kalian bentar lagi akan menjadi suatu pasangan yang baik yang akan diberkati oleh Tuhan lewat perantaraan kami para imam. Kedepannya tidak lagi sembunyi-sembunyi ketemu di lorong samping Inarevi malam-malam ya, ataupun ketemu di mana. Saya banyak tahu tentang kisahnya mereka, tetapi saya jadikan itu sebagai buah-buah yang baik, di mana walaupun pasang surut kehidupan cinta mereka, tawa tangis mereka, cuek salah satu, tetapi akhirnya apa yang sudah Tuhan genggam pasti akan jadi. Jadi walaupun mereka terpisah beda benua, tetapi apabila Tuhan sudah genggam mereka berdua untuk menjadi suatu kesatuan, maka pasti akan menjadi suatu pasangan yang baik. Mengutip perbincangan singkat kami tadi sebelum misa di samping gereja, Romo Wayan mengatakan pernikahan itu bukan hanya mengenai wedding atau pesta, tetapi pernikahan itu adalah suatu marriage. Jadi suatu kesatuan, persekutuan utuh. Ya mungkin karena beliau gini MA jadi tahu banyak, saya harus berguru banyak juga dari beliau. Jadi persekutuan utuh sebagai pasang suami istri, sebagai mempelai yang berbahagia yang disatukan oleh Tuhan. Kalian juga harus seturut dengan Tuhan yang selalu membagikan kasih-Nya. Dan semua pasangan yang hadir di sini, yang jomblo, mohon sabar. Jadi yang semua memiliki pasangan yang sudah menikah, jadi harus menampakkan kasih Tuhan. Walaupun memang di dalam kehidupannya, di kehidupan kita banyak hal yang sudah kita temui, keluh kesah, percekcokan. Kadang sampai tidak tidur di rumah tetangga. Ya, saya masih ingat. Jadi walaupun percekcokan, tetapi kita harus kembali lagi kepada janji yang sudah kita ikrarkan, Bapak Ibu ikrarkan, yang nanti Lala dengan Daniel ikrarkan di hadapan kita semua dan di hadapan Tuhan, bahwa kesatuan yang sudah kita kumpulkan, yang sudah menjadi persekutuan baik suami istri, harus tetap terjalin sampai akhir hayat. Itu pilihan yang mutlak, bukan pilihan kita
Apabila bosan kita boleh memilih yang lain, tetapi itu pilihan yang mutlak yang harus kita lakukan. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila kita ingin melaksanakan suatu kasih, maka kita terlebih dahulu harus bisa mengasihi Tuhan itu sendiri di tengah kehidupan kita. Mengasihi Tuhan bisa kita nampakkan di dalam keseharian kita dengan kita memberi kepada orang yang membutuhkan, memberi pertolongan, memberi senyuman, sapaan, ataupun mendengarkan keluh kesah dari tetangga, ataupun mungkin ada obrolan-obrolan yang selalu menguatkan. Itu adalah bentuk kasih yang bisa kita berikan kepada sesama kita sebagai perwujudan Tuhan di tengah kehidupan kita. Karena walaupun tidak mudah untuk mengasihi mereka yang terlebih yang sudah menyakiti hati kita, yang kita anggap sulit sekali untuk melupakannya, tetapi kasih karunia Tuhan senantiasa akan membantu kita untuk bisa mengasihi. Walaupun nanti di kehidupan sebagai sepasang suami istri yang baik, Lala dan Daniel baku marah, baku tidak mau omong, tidur balik punggung semuanya. Tetapi kembali lagi ingat kepada janji yang sudah kalian ikrarkan nanti. Apa yang harus kalian lakukan dengan cara mengasihi orang terdekat kita, orang yang kita kasihi, dan juga orang-orang yang telah menyakiti hati kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, marilah berdoalah untuk hati yang penuh kasih dan peduli terhadap orang lain yang ada di sekitar kita, agar kita menjadi cerminan kasih Kristus di dalam kehidupan kita yang menawarkan suatu kebahagiaan dan juga kenyamanan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti biasa, sudah lama saya tidak berpantun, 1 bulan lamanya. Bunyinya seperti ini: makan siang pakai ikan teri, belinya di warung daerah Cikini. Tulang rusuk selalu dicari, di pelaminan bertemu kini. Menulis surat dengan tinta, hendak dikirim ke rumah Bella. Moga semakin erat jalinan cinta di antara Daniel dan Lala. Si buta keluar goa ditemani monyet bertiga. Ya, pikir siapa monyetnya. Kuucapkan segala doa agar kalian bahagia berumah tangga. Semoga Tuhan memberkati.